Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ananda 10 MIPA semua. Hari ini kembali lagi belajar matematika peminatan. Materinya masih tentang logaritma, tapi kita lanjutkan dengan sifat-sifat logaritma. Pada pertemuan sebelumnya itu sudah Ibu jelaskan tentang konsep dari logaritma, di mana logaritma itu merupakan kebalikan dari eksponensial. Juga sudah ada beberapa contoh soal dan latihannya juga sudah ada, dan latihan terakhir itu tentang sifat-sifat logaritma. Mungkin ada yang ketemu sifatnya ada 9, ada 10, mungkin ada yang lebih atau kurang daripada itu. Dia sebenarnya itu ada yang dijabarkan, ada yang dirinci satu persatu, dan ada yang digabung-gabung, makanya ada yang berbeda, ada yang sama. Nah, Ibu ulang sedikit tentang sifat-sifat logaritma sesuai dengan yang Ananda peroleh. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat dari logaritma. Sifat yang pertama itu, sebenarnya sifat logaritma ini mirip dengan sifat eksponensial, soalnya logaritma merupakan kebalikan dari eksponen. Jadi kalau sudah paham dengan sifat eksponen, insya Allah untuk sifat logaritmanya akan mudah untuk dipahami. Sifat logaritma yang pertama itu yang paling sederhana. Kita mulai dari konsep eksponen. Misal di eksponen kan ada itu yang pangkatnya 0, dimana semua berapapun bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu akan sama dengan 1. Nah, itu dari sifat eksponen yang pangkat 0, bilangan berpangkat 0, bisa kita jadikan sifat logaritma juga. Berarti ketika dijadikan dalam bentuk logaritma, itu nanti nilainya A log, sifatnya A log 1 akan sama dengan 0. Ini kenapa? Ini disebabkan oleh A pangkat 0 itu akan sama dengan 1. Ingat lagi, kalau logaritma itu merupakan kebalikan dari eksponen. Berarti kalau eksponennya A pangkat 0 sama dengan 1, berarti bentuk logaritmanya itu A log 1 sama dengan 0. Jadi ini sifat yang pertama. Nah, untuk sifat selanjutnya, yang ini dengan konsep logaritma, dengan konsep eksponen yang sama, itu ketemu lagi bilangan yang dipangkatkan 1, hasilnya merupakan bilangan itu sendiri. Bilangan berpangkat 1. Berarti misal kita punya A log A. A log A nanti akan ketemunya sama dengan 1. Itu kenapa? Karena ketika A dipangkatkan dengan 1, hasilnya akan sama dengan A. Ini konsep dari eksponen juga. Berarti dari eksponen sudah ketemu kita dua sifat, di mana A log 1 sama dengan 0, A log A sama dengan 1. Itu asalnya dari eksponen. Jadi kalau misalnya logaritmanya, kalau eksponennya udah mantap, nanti logaritmanya juga akan mengikuti. Nah, di sini ada syaratnya, ini ada catatannya, note. Untuk sifat yang ini, kita akan menggunakan simbol atau variabel A, B, dan C, dimana A, B, dan C ini bilangannya positif, bilangan real. A, B, dan C bilangan real positif, jadi tidak boleh negatif ya. Di sini lambang yang akan Ibu gunakan itu bilangannya positif semua, jadi A-nya harus bilangan positif. Nanti ada lagi B, variabel B dan C itu positif semua, jadi tidak ada yang negatif. Satu lagi itu A-nya tidak boleh sama dengan 1. Jadi syaratnya yang kedua, A-nya tidak boleh sama dengan 1. Mirip dengan konsep logaritma. Lalu nanti juga ada variabel lain M dan N, tapi yang akan kita yang harus bilangan real positif yaitu AB, A, B, C. Jadi kita akan menggunakan variabel atau simbol atau ya variabel A, B, dan C. Untuk yang ketiga, nah beberapa sifat, mungkin ada yang sifatnya digabung sifat 1 dan 2 menjadi satu nomor juga boleh, berarti baru satu sifat. Nah, di sini Ibu pisah supaya nampak perinciannya. Yang ketiga itu kalau di eksponen kemarin
kita belajar bahwa kalau bilangan pokoknya sama tapi pangkatnya berbeda dan ada dua bilangan eksponen, bilangan pokoknya sama dan tanda di antara kedua bilangan tersebut itu perkalian, berarti pangkatnya kita jumlahkan. Nah, di logaritma juga ada sifat seperti itu. Ketika bilangan pokoknya sama atau basisnya sama dengan eksponen, jika bilangan pokoknya sama dan dia dijumlahkan, jadi bedanya di sini dia dijumlahkan, maka bisa kita jadikan dia dalam bentuk perkalian. Contohnya ada misalnya A log B ditambah A log C. A log C itu akan sama dengan bilangan pokoknya di sini atau basisnya itu A, sama-sama bilangan pokoknya sama-sama A atau basisnya sama-sama A. Sedangkan yang satu bilangan numerusnya B dan C. Nah, ketika bilangan pokoknya sama dan tanda atau tanda operasinya di antara kedua logaritma ini penjumlahan, di kedua logaritmanya dijumlahkan, bilangan pokoknya sama, maka itu bisa kita tuliskan atau ada sifatnya itu A log B dikali C. Jadi mirip dengan eksponen itu kalau bilangan pokoknya sama dan tandanya dikalikan, berarti dia itu pangkatnya boleh kita jumlahkan. Nah, bedanya di sini kalau di logaritma, jika dua logaritma dengan bilangan pokok sama dijumlahkan, itu berarti numerusnya boleh kita kalikan. Nah, sebagai contoh yang di atas supaya nanti bisa dibayangkan, yang di atas ini misal contohnya contohnya misalnya 7 log 1. 7 log 1. Berapapun yang di log 1 itu nilainya akan sama dengan 0. 9 log 1 nilainya juga akan sama dengan 0. Jadi kan 7 pangkat 0 sama dengan 1. 9 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun nilai angkanya yang di bilangan pokok logaritmanya, jika bilangan numerusnya 1, nilainya itu akan sama dengan 0. Nah, gimana dengan contoh yang kedua? Misal 4 log 4 nilainya akan sama dengan 1. C log C juga sama dengan 1. Atau 100 log 100 itu nilainya akan sama dengan 1. Hanya 4 pangkat 1 sama dengan 4. 100 pangkat 1 sama dengan 100. Itu contoh untuk yang sifat 1 dan 2. Nah, gimana dengan yang sifat yang ketiga? Itu contohnya misalnya ada 7 log 5 ditambah 7 log 4. 4 itu akan sama dengan 7 log 5 dikali 4 atau sama dengan 7 log 20. Atau contoh yang kedua misalnya ada, nanti silakan Anda buktikan dengan pakai kalkulator. Saya ini kan tidak bisa kita gunakan ke dalam bentuk pangkat, tidak bisa kita ubah ke dalam bentuk pangkat yang 7 log 5 dan 7 log 4, tidak bisa kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Jadi silakan Anda cari pakai kalkulator, coba nanti dijumlahkan apakah sama nilainya dengan 7 log 20. Pada prinsipnya itu sama, soalnya kita menggunakan turunan dari sifat-sifat eksponen. Contoh yang kedua misalnya 5 log 25 ditambah 5 log 125. 125 itu akan sama dengan 5 log 25 dikali 125. Nah, ini nanti silahkan dicari hasil perkaliannya. Nah, untuk membuktikan mungkin bisa Ibu lihatkan di contoh yang ketiga. Itu yang 5 log 25 kan itu bisa kita cari pakai cara yang pada pertemuan sebelumnya. Itu bisa kita cari menjadi 25 itu kita jadikan ke dalam bentuk bilangan 5 berpangkat. Bilangan eksponen dengan bilangan pokoknya 5 sama dengan 5 log 5 pangkat 2.
Nah, ditambah dengan 5 log 5 pangkat 3. Oke. Yang di dalam berarti 5 log 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Nah, ini ada sifat eksponen, bisa kita ganti nanti. Berarti ini akan sama dengan kalau kita lihat di contoh yang kemarin, itu contoh ibu yang cara mencari nilai dari logaritma tanpa kalkulator, itu kan kita ambil pangkat yang di paling luar, soalnya kan 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 6. Nah, berarti yang ini nilainya akan sama dengan 2 ditambah 3. Nah, ini nilainya akan sama dengan 5 log 5 pangkat 5. Berarti ini 5 sama dengan 5. Makanya dia di sini terbukti bahwa sifat tersebut benar adanya. Sebenarnya untuk pembuktian itu tidak boleh menggunakan angka, tapi untuk di sini Ibu mau menjelaskan atau melihatkan bahwa sifat itu memang bisa dipakai. Lalu untuk jadi untuk sifat yang ketiga itu A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Itu untuk yang ketiga. Untuk yang keempat, sifat yang keempat, tadi sudah ada penjumlahan, sekarang kita pakai yang kita cari yang untuk pengurangan atau selisih. Berarti untuk yang keempat kita gunakan yang selisih, sifat selisih A log C dikurang A log B dikurang A log C itu akan sama dengan A log B per C. Jadi dia bilangan pokoknya tetap sama. Jadi di sini bilangan pokoknya sama, tapi tandanya tadi dijumlah sekarang dikurang. Berarti nanti sifatnya menjadi pembagian. Contohnya berarti bentukan 1 untuk yang ini berarti kalau 7 log 5 ditambah 7 log 4 tadi contoh yang ketiga, Ibu ganti dia menjadi kurang. Berarti di sini sifatnya 7 log 5 dikurang 7 log 4 itu akan sama dengan 7 log 5 per 4 gitu. Jadi di sini syaratnya memang harus A-nya sama ya. Misalnya satu 7 log 5, yang satu 9 log 4. Itu nggak boleh dibagi. Dia syaratnya harus bilangan pokoknya sama. Itu sifat yang keempat. Nah, di sini beberapa buku ada yang menuliskan menjadi sifat, beberapa buku ada yang langsung dijadikan ke dalam bentuk cara mencari nilai dari eksponen. Itu contoh sifat yang kelima, itu ada juga yang menuliskan kalau kita kan ini yang 5 log 5 pangkat 2 itu nilainya sama dengan 2. Itu bisa dijadikan ke dalam bentuk sifat, artinya A log A pangkat N itu sama dengan N. Nah, sebenarnya yang ini boleh dituliskan sebagai sifat atau boleh langsung menjadi cara mencari nilai dari logaritma, tapi beberapa buku, kebanyakan buku menjadikannya ke dalam bentuk sifat. Atau mungkin supaya Anda tidak ragu, yang ini tidak Ibu jadikan ke dalam sifat. Saya sudah tahu mungkin, karena kita sudah tahu bahwa A log A pangkat N itu nilainya akan sama dengan N. Seperti ini kan memang langsung kita ambil angka yang paling belakangnya. Jadi boleh ditulis sebagai sifat, boleh tidak. Atau Ibu tulis saja lah ya, supaya jelas. A log A pangkat N itu sama dengan N. Sebenarnya dijabarkannya itu nanti ada N A log A. Oke. Untuk yang sifat selanjutnya,
dari sifat yang nomor 5 itu bisa kita universalkan. Maksud ibu kita jadikan dia bentuk sifat yang lebih umum. Kalau ini kan A log A. Gimana kalau dia tidak sama nilainya, yang satu A, yang satu B, itu ada sifatnya. Jadi kita jadikan saja dalam bentuk umum. Misal ada A pangkat M, A pangkat M, atau ya boleh A pangkat M log A pangkat M log B pangkat M. Nah, seperti ini. Kalau tadi kan A log A, kurang tidak bisa dipakai untuk semua keadaan. Yang ini ibu lebih universalkan, maksudnya kita umumkan di mana nilai bilangan pokok dengan bilangan numerusnya itu berbeda. Yang pertama itu A, yang kedua itu B. Bilangan pokoknya dalam bentuk A berpangkat, bilangan numerusnya itu dalam bentuk B berpangkat. Nah, ini ada sifatnya. Sifat yang ini berarti bisa kita jadikan ke dalam N per M. N per M A log B. A log B. Jadi pangkat yang di numerus itu letaknya menjadi pembilang, pangkat yang di bilangan pokok jadi penyebut. Jadi N per M. Nah, boleh terbalik. Soalnya kan tadi kalau yang 5 kuadrat itu 2 langsung di atas. Sedangkan nanti kalau dia pangkat 1 jadi di bawah dia. Kan ini sama dengan yang itu. Misalnya yang 5 contoh yang tadi itu misalnya ibu ganti 5 log 5 kuadrat tadi itu kan sama dengan 5 pangkat 1 kan sama dengan 2 per 1 5 log 5. Soalnya ini ibu pakai sifat yang ini ya, dari contoh yang di atas ada tadi 5 log 5 kuadrat itu kan sama dengan 5 pangkat 1 log 5 kuadrat. Itu bisa kita jadikan ke dalam bentuk 2 per 1 5 log 5. Nah, 5 log 5 tadi itu ada sifat nomor 1. Sifat nomor 1 ibu lihatkan di sini. Sifat nomor 2 itu kalau A log A atau bilangan pokok dan bilangan numerusnya sama, itu nilainya akan sama dengan 1. Nah, di sini kita diganti menjadi di ini 2 per 1 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2, sama dengan yang di sini. Sama dengan yang ini 2. Jadi dia berlaku sifat kalau dia A pangkat M log B pangkat N itu pangkatnya boleh dikeluarkan dengan yang pangkat di bilangan numerus itu jadi pembilang, pangkat yang di bilangan pokok itu jadi penyebut. Contoh yang selanjutnya misalnya ini kan itu tadi bilangan pokok dan bilangan numerusnya mirip, bilangan pokok pangkatnya, bilangan pokok eksponennya. Kalau di sini berganti misal kita punya 7 pangkat 5 log 4 pangkat 9. Nah, di sini ini sama dengan bilangan yang di bilangan numerus ini menjadi pembilang 9 per bilangan yang di bilangan pokok jadi penyebut 9 per 5 lalu disalin bilangan pokoknya 7 log dari 4. Nah, itu berarti yang di numerus menjadi pembilang, yang di di bilangan pokok menjadi penyebut. Lalu sifat selanjutnya, nah misalnya nanti kalau bilangan pokoknya pangkatnya sama, misalnya sama-sama, kalau ini ibu ganti jadi 9 misalnya, 7 pangkat 9 log 4 pangkat 9 kan 9 per 9 jadinya. Berarti nanti kalau pangkatnya sama itu boleh tinggal logaritmanya saja. Jadi ada yang menjabarkan sifat tersebut, ada yang cuma pakai sifat yang kelima. Jadi ibu pakai sifat yang lebih ringkas saja, yang untuk bisa dijabarkan nanti sifatnya. Silahkan nanti dicoba-coba lagi daripada banyak menghafal. Bagus yang penting saja yang ibu tuliskan. Lalu ada lagi sifat menjabarkan A log B ini. Misal ada A log B. Nah, A log B ini bisa kita jabarkan ke dalam bentuk pecahan logaritma lagi. Ini bisa kita jadikan C
log A, C log B per C log A. C log A. Jadi boleh kita menggantinya dengan A log B itu sama dengan log C log B per C log A. Di sini syaratnya itu C tidak boleh sama dengan 1. C-nya tidak boleh sama dengan 1. Lalu misal contohnya untuk yang ini. Misal ibu punya tadi 7 log 5. 7 log 5. Nah, ini bisa kita jabarkan menjadi C ini boleh bilangannya terserah asalkan tadi C-nya tidak boleh sama dengan 1. Syarat di atas juga C itu harus bilangan positif. Jadi C-nya bilangan positif dan C tidak boleh sama dengan 1 syarat logaritmanya. Berarti boleh kita pakai misal yang ini jadi 3 log 5 per 7 log 5. Boleh seperti itu. 3 log 7. 3 log 5 per 3 log 7. Jadi bilangan pokoknya sama, cuma bilangan numeros diganti menjadi yang di log tadi. Ada juga yang menjadikannya, jadi intinya bilangan pokoknya harus sama, boleh terserah diambil berapa. Misal bisa juga ini diganti menjadi 7 log 5 itu sama dengan log 5 per log 7. Kenapa bisa seperti itu? Ingat kemarin yang bilangan logaritma yang bilangan pokoknya 10. Berarti kan ini sama dengan 10 log 5 per 10 log 7. Soalnya kalau di logaritma itu yang bilangan pokoknya 10 itu tidak dituliskan 10-nya, sama seperti bilangan berpangkat 1 di eksponensial. Pangkat satunya tidak perlu dituliskan. Jadi bisa jadi ini log 5 per log 7, saya ini artinya 10 log 5 per 10 log 7. Jadi begitu caranya. Intinya itu ubahnya dalam bentuk pecahan dengan logaritma, bilangan pokok logaritmanya itu sama, harus sama, nggak boleh berbeda. Lalu setelah itu sifat selanjutnya ada perkalian dua logaritma. Tadi kan penjumlahan sama pengurangan. Yang ini ada perkalian dua logaritma, tapi tidak semua perkalian ya, ada bentuk khususnya. Di sini misal ada perkalian A log B dikali B log C itu sama dengan A log C. Jadi di sini B-nya nanti boleh boleh hilang atau boleh akan melebur dia sehingga menjadi A log C. Itu contohnya misal 7 log 5 dikali 5 log 4 itu akan sama dengan 7 log 4. Contoh yang kedua misalnya ibu punya 5 log 7. 5 log 7 dikali 6. Oke, ibu ganti supaya dia mudah. Supaya dia enggak 5 terus. Ibu ganti menjadi 4 log 7 dikali ini ada 6 tadi, 6 log 4. Nah, di sini kalau ini kan 7 dan 6 tidak sama. Dia syaratnya itu harus ada yang sama. Ini B dengan B ketemu. Berarti ini yang di sini 5 dengan 5 ketemu. Tapi di sini bisa kita pakai sifat soalnya ada 4 dengan 4. Karena dia perkalian, pada perkalian itu dia kan kalau 7 kali 5 sama dengan 5 kali 7. Berarti ini kan satu kesatuan 4 log 7 dikali 6 log 4. Jadi bisa kita ubah menjadi 6 log 4 dikali 4 log 7. Jadi dia boleh kita balik bersifat komutatif kalau perkalian dua bilangan. Misalnya kan hasil logaritma itu sebuah bilangan. Bilangan 7. Misalnya ada 7 kali 5 sama dengan 5 dikali 7. Begitu juga dengan logaritma. Nah, di sini sudah nampak sifatnya di 4 dengan 4 ketemu, makanya nanti akan menjadi 6 log 7. Lalu selanjutnya itu untuk sifat ke-8 lagi, sifat ke-8.
sifat ke-8 itu misalnya A pangkat bilangan logaritma, bilangan eksponen kita pangkat dengan logaritma, misalnya A pangkat A log B. A pangkat A log B itu nilainya akan sama dengan B. Berarti di sini caranya bilangan pokoknya A sama-sama A di pangkat dan di eksponen dan di logaritma. Berarti nanti nilainya akan sama dengan bilangan numeris di logaritma. Contoh misalnya ada 3 pangkat 3 log 5. 3 log 5 itu nilainya akan sama dengan 5. Di sini dari mana dapatnya? Itu sebenarnya bisa juga kita temukan dari sifat atau konsep dari logaritma. Kan logaritma misalnya A pangkat C sama dengan B, itu A log B sama dengan C, A log B sama dengan C sama dengan A pangkat. Itu berasal dari A pangkat C sama dengan B. Berarti kan di sini kalau A, anggap ini C-nya, yang A log B itu C, berarti kan A pangkat C sama dengan B. Berarti di sini A log B itu akan sama dengan C-nya di sini tetap A log B. A log B. Nah, di sini asal dari kenapa dia sifatnya, kenapa boleh kita pakai sifat yang ini, berasal dari konsep logaritma. Jadi kalau di sini kita anggap dia C, saya ini C, berarti kan ini C-nya tadi tuh. Coba diingat lagi konsep konsep dasar dari logaritma. Logaritma, hubungan logaritma dengan eksponen. Dia asalnya dari situ. Lalu untuk selanjutnya ada sifat yang A log B. A log B itu sama dengan 1 per B log A. Jadi kalau bilangan pokok dan bilangan numerisnya mau diganti letak, berarti dia menjadi kebalikannya. A log B menjadi B log A, sama dengan bilangan berpangkat negatif. Berarti ini contohnya pakai contoh 3 log 5 tadi. 3 log 5 itu sama dengan 1 per 5 log 3. 5 log 3. Sudah 9 sifat. Mungkin ada yang ketemu lebih sifatnya. Cuma Ibu rasa yang pokok-pokoknya itu 9 sifat ini. 9 sifat ini pokok-pokoknya. Nanti bilangannya bisa diganti-ganti, itu biasanya yang bentuknya contoh yang sifat yang ke berapa tadi itu ya? Sifat yang nomor 5 ini biasanya ada penjabarannya, ada yang membuat satu persatu, ada yang membuatnya dalam satu poin seperti Ibu, udah umum aja. Nanti M dan N-nya nanti dirubah-rubah, bisa M-nya sama, bisa N-nya sama, atau bisa pangkat yang numeris saja dipangkatkan, bisa yang bilangan pokok saja dipangkatkan. Intinya itu kalau dia enggak ada pangkatnya, itu berarti pangkatnya 1, jadi bisa Anda pakai sifat yang nomor 5 saja. Itu 9 sifat penting yang sebaiknya Anda pahami supaya memudahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait logaritma, operasi logaritma. Kasih contoh soal. Jadi yang berbeda sifatnya dengan yang Ibu yang Ibu tuliskan itu mungkin di penjabaran dari sifat-sifat yang ada. Nah, untuk contoh soal, misal tadi sudah ada yang contoh soal sederhananya. Di sini Ibu contohkan contoh soal yang sudah gabungan. Tadi yang paling sederhana, misal contohnya tadi ada 2 log. Contoh yang pertama, 2 log 16 dikurang 2 log 4 ditambah 2 log 8 sama dengan berapa? Nah, ini contoh soal yang pertama. Ini bisa kita
jabarkan. Kalau Anda mau menggunakan Ibu contohkan penyelesaiannya menjadi 2. Contoh yang pertama kita pakai sifat penjumlahan sama pengurangan, berarti itu 2 log, kan bilangan pokoknya udah sama semua, sama-sama 2 bilangan pokoknya. Ini bisa kita pakai 2 log. Kalau dia pengurangan tadi kita bagi 16/4. Lalu dia dijumlah, berarti kita dikali 8. Ini akan sama dengan 2 log 4 bagi 8 jadi 2, berarti 32. Itu sama dengan 2 log 32 itu 2 pangkat 5, itu sama dengan 5. Hasilnya. Cara yang kedua itu kita pakai sifat yang kita pangkatkan semuanya. 2 log 16 itu sama dengan 2 log 2 pangkat 4 dikurang 2 log 4 itu 2 kuadrat ditambah 2 log 8 itu 2 pangkat 3. Jadi ini sama dengan 4 dikurang 2 ditambah 3, atau sama dengan 4 kurang 2, 2 ditambah 3, 5. Jadi ada 2 cara, bisa sifat yang penjumlahan dan pengurangan, atau bisa langsung sifat yang bilangannya pangkat. Itu atau langsung mencari nilai dari logaritmanya. Lalu untuk yang kedua, contoh yang kedua, misal ada ada 2 log 3 log 3 log 25 dikali dengan 5 log 16 misalnya. 5 log 16. Nah, di sini dia perkalian. Sedangkan pada perkalian itu kita bilangannya itu harus sama, sedangkan di sini belum sama. Yang satu 25, yang satu 5. Nah, kita ubah dulu supaya dia sama, supaya bisa kita sederhanakan. Nah, di sini 25 ini merupakan 5 pangkat 2. Berarti bisa kita ganti 3 log 5 kuadrat dikali 5 log 16. Misalnya seperti ini. Lalu yang 3 log 5 kuadrat itu pakai sifat yang pangkat-pangkat tadi, sifat yang A pangkat M, log B pangkat N, itu kan yang di bilangan numeris menjadi pembilang, berarti 2/1. 2/1, soalnya 3-nya pangkat 1. Kita boleh langsung ditulis 2, 3 log 5. 5 log 16. Sama dengan ini boleh dicoret atau habis melebur dia menjadi 2, 3 log 16. Ini bentuknya yang paling sederhana. Misalnya 16 dengan 3 tidak bisa kita hubungkan, tidak bisa kita jadikan ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Itu contoh yang ketiga. Contoh yang kedua, contoh yang ketiga itu misalnya ada 2 log 3 ditambah 4 log 9 yang ini dikali dengan 3 log 4 dikurang ditambah 9 log 2. Ini cara menyelesaikannya. Yang penjumlahan itu kan bilangan pokoknya harus sama, sedangkan di sini masih berbeda. Yang satu 2, yang satu 4. Di sini juga yang satu 3, yang satu 9. Sedangkan 2 dan 4 ini bisa kita jadikan ke dalam bentuk bilangan berpangkat 2. 3 dan 9 ini bisa kita jadikan ke dalam bentuk bilangan berpangkat 3.
yang ini bisa kita sederhanakan atau kita sederhanakan di 2 log 3 ditambah ini masih dalam bentuk kurung. Lalu 4 ini kita jadikan ke dalam bentuk 2 pangkat 2 log. Yang 9 ini sebenarnya juga boleh kita jadikan ke dalam bentuk 3 pangkat 2. Boleh dijadikan 3 pangkat 2 atau boleh enggak, nanti hasilnya akan sama. Yang ini 3 log 4 ditambah 9 ini bisa kita jadikan ke dalam bentuk 3 kuadrat log 2. Nah, yang untuk yang 4 ini juga bisa kita jadikan dalam bentuk 2 kuadrat atau boleh enggak. Ini coba enggak kita jadikan tetap dalam bentuk 4. Di sini berarti jadinya 2 log 3 ditambah yang ini berarti 2 per 2, soalnya dia sama pangkatnya 2 log 3. Berarti selanjutnya ini menjadi 3 log 4 di mungkin di sini bisa kita jadikan, sebaiknya kita jadikan 4-nya bilangan berpangkat 2 supaya kita mudah nanti. Bilangan berpangkat 2 berarti jadinya 2 pangkat 2. Nah, di sini berarti kalau kita pindahkan, kalau pangkatnya kita pindahkan ke depan berarti menjadi 2 per 1 atau 2 saja. 2 log 2, 3 log 2 ditambah yang ini karena dia pangkatnya di bilangan pokok berarti yang di sini pangkatnya 1 jadinya 1 per 2. 3 log 2 sama dengan berapa? Lalu di sini ini kan 1 nih. 1. Kita jabarkan aja jadi ini akan menjadi 2 log 3 ditambah 1 berarti 2 log 3 lagi. 2 log 3. Yang ini kan sama-sama 3 log 2 nih. Yang ini sama-sama 3 log 2. Yang ini juga 3 log 2. Berarti boleh kita jadikan ke dalam bentuk 3 log 2. Anggap dia A1. Anggap 1. Yang 3 log 2 ini, 3 log 2 ini menjadi A. Itu kan sama dengan 2A ditambah setengah A. Itu kan 2 sama dengan 2 ditambah setengah jadinya. 2 ditambah setengah itu akan sama dengan 2 setengah atau 5 per 2. Anggap ini menjadi A, itu kan 2A, ini menjadi 2A, yang ini menjadi setengah A. Jadi ini masih A, 2. Kan 2A tambah setengah A, itu sama dengan 5 per 2A. Nah, lalu yang di sini akan sama dengan, berarti kan ini ada 2 buah, anggap lagi ini A, yang ini juga A, berarti ini menjadi 2A atau 2 log 3 dikali 5 per 2 3 log 2. Nah, karena perkalian ini artinya kan 2 dikali 2 log 3, ini 5 per 2 dikali 3 log 2. Yang perkalian angka boleh kita pindah di depan, 2 kali 5 per 2 dikali 2 log 3 kali 3 log 2. Nah, ini boleh kita coret jadinya 5. Nah, yang 3 dengan 3 juga melebur, jadinya 2 log 2. Nah, bilangan A log A itu akan sama dengan 1, sifat yang kedua tadi. Berarti ini akan sama dengan 5 dikali 1, itu sama dengan 5. Apa yang di sini? Oke, itu contoh untuk contoh untuk sifat-sifat logaritma. Ada 3 contoh yang Ibu berikan di sini. Silahkan Anda pahami. Jika sudah paham atau jika sudah paham dengan 3 contoh ini, silahkan Anda kerjakan 5 soal berikut sebagai latihan. Jika belum paham, boleh Anda tanya ke Ibu lagi melalui WA atau Google Classroom-nya. Yang untuk latihan yang pertama itu, yang ini semuanya itu untuk yang pertama, belum semua, ada 2 soal. Sederhanakanlah
Sederhanakanlah operasi logaritma berikut. Yang A itu, yang A misalnya 2 log 6 ditambah 2 log 4 tambah 2 log 4 dikurang 2 log 3. 2 log 3 sama dengan berapa? Nanti berapa ini? Yang kedua, misalnya 3 log 25, 3 log 25 dikali 5 log 81, 5 log 81 dibagi dengan 3 log 36 dikurang 3 log 4 sama dengan berapa? Soal yang selanjutnya misalnya itu diketahui misal C A log 1 per B dikali B log 1 per C kuadrat atau 1 per A kuadrat. 1 per A kuadrat ya. 1 per A kuadrat. 1 per A kuadrat. A kuadrat itu nilainya akan sama dengan berapa? Lalu soal yang terakhir. Untuk yang poin nomor 1, yang gede. Itu misalnya bentar, untuk yang selanjutnya itu misalnya supaya tidak terlalu susah, itu soalnya mungkin ini untuk soal pertama. Satu lagi ya, satu lagi lah. Soal yang selanjutnya itu dua log 24 tadi udah benar ya. Jadi soal di atas itu tentang 3 log 25 dikali 16. Oke, soal terakhir itu tentang 2 log 24 dikurang dengan 8 log 24. Kita lihat 8 log 27. Oke, sama dengan berapa?
silahkan dicari untuk 4 macam dari soal nomor 1. Soal yang nomor 2 itu misal diketahui itu 3 log 5 itu nilainya sama dengan A. Tentukan nilai dari 25 log 81. Untuk clue ya, karena ini tidak ada contoh yang ibu kasih. Silahkan Anda coba ganti 25 itu kan ada hubungannya dengan 5, 81 juga ada hubungannya dengan 1. Nah, ganti menjadi dalam bentuk bilangan berpangkat. Nanti ketemu bilangan berpangkat, silahkan Anda gunakan sifat yang kelima. Berarti kan tinggal nanti ada 3 dan 5. Nanti silahkan Anda gunakan lagi sifat yang mana tadi? Yang ke-9. A log B sama dengan B log A. Walaupun dia misalnya Anda nanti ketemu dalam bentuk 5 log 3, sedangkan Anda punyanya 3 log 5. Kan bisa kita ganti menjadi 1 per. Nah, itu yang bisa Anda jadikan acuannya. Soal yang ketiga, jadi untuk soal yang kedua itu tadi clue-nya. Soal yang ketiga, soal yang terakhir, itu misalnya Anda diketahui lagi mirip dengan soal yang kedua tadi. Diketahui itu 2 log 3 sama dengan Y dan 2 log 10 sama dengan X. Oke. 2 log 10 sama dengan X. 2 log 10 sama dengan X. Tentukanlah di sini. Nilai dari 6 log 120. 6 log 120. 6 nanti susah mencarinya. 120 itu coba deh 6 log 120. Kira-kira itu 6 log 120. 3 soal ya hari ini. Silakan dikerjakan 3 soal ini di buku latihannya. Nanti silakan dikumpul mungkin agak lama dari yang minggu kemarin. Kemarin itu jam 3, mungkin hari ini nanti ibu selesaikan. Silakan dicek di GC-nya jam berapa dikumpul. Oke, silahkan dipelajari kembali materi ini. Semoga penjelasan ibu dapat membantu anak-anak memahami tentang sifat-sifat logaritma. Jika masih ada pertanyaan, silahkan hubungi ibu kembali lewat WA boleh, lewat Google Classroom juga boleh. Oke, mungkin sampai di sini ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.